Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nikita, sebelum urusan kamu dilamar partai politik, ya, nggak tahu berminat atau tidak, tapi ada seorang lawyers ya yang pernah berantem sama kamu di salah satu acara. Dia mengatakan atau mencurigai kamu ini punya backing yang kuat. Kamu selalu nantangin orang, seakan-akan tidak ada takutnya. Walaupun ada cerita kamu di penjara, tapi sekarang ini belakangan banyak orang meyakini juga kamu punya backing yang kuat. Sampai di sini apa tanggapanmu? Punya. Siapa? Jin Iprit. Oke. Ya nggak ada backingan aku, siapa ya? Diri aku sendiri. Ketika aku diserang orang, siapa yang bisa ngebantu? Ya diri aku sendiri. Jadi aku harus berani untuk melawan. Oke, bahwa ada orang kuat, orang penting Nggak gitu? ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya kalau aku punya orang kuat, kenapa aku bisa dipenjara? Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara partai politik tadi, emang betul ada yang melamarmu? Ada. 2 partai. 2 partai. Partai besar atau partai Besar kecil? banget. Oh, besar banget. Yang besar banget kan Golkar dan PDIP. Oh. Itu. Ya pokoknya besar banget lah, Om. Apa susahnya menyebut partai? Karena aku belum tahu mau harus kemana. Oh, belum menentukan pilihan. Iya. Tapi ini partai besar. Besar. Menurut mereka apa hebatnya kamu sampai mereka melamarmu? Enggak tahu, mungkin ketika mereka manggil aku, mereka berbicara aku secara face to face gitu, mereka lihat sisi yang berbeda kali. Apa yang Karena disampaikan? orang kalau yang dilihat di media sosial atau di TV kan kelihatannya kayak, ini kita tuh bodoh banget gitu ya, ini kita tuh tukang ribut gitu. Tapi ya itu kan jualan aku gitu. Ya kalau lagi di luar kamera, lagi kehidupan biasa ya ngobrol sama, aku bisa menempatkan diri aja gitu. Ketika aku lagi ngobrol sama siapa ya aku bisa menempatkan diri, aku ngobrol sama om aku tahu bagaimana. Waktu ketemu dengan orang partai itu apa yang mereka sampaikan? Kenapa mereka ingin melamar Nikita menurut mereka? Tahu katanya aku unik aja. Unik aja, artinya bisa mendongkrak suara partai Ya, lah kira-kira dan begitu. segala sesuatu yang aku lakukan kan aku spontan gitu. Kayak 2 tahun yang lalu ada kejadian longsor di Sukabumi. Aku yang turun tangan sama Kak Fitri untuk bagi-bagi voucher untuk rumah yang hancur. Diganti sama voucher bangunan gitu. Soal kegiatan sosialmu, aku kan ngintip-ngintip juga. Karena mau ketemu Nikita, jadi aku mau tahu apakah kamu punya kegiatan sosial. Ternyata kamu juga bangun masjid ya. Alhamdulillah, Om. Kamu bantu guru-guru di Makassar. Kenapa ini nggak pernah muncul di konten media sosialmu? Untuk menunjukkan bahwa kamu nggak sejahat-jahat itu kepada para haters. Aku nggak apa-apa deh, aku dikenalnya kayak gitu aja deh. Aku jadi lebih enak gitu kalau mau ngelakuin apa-apa. Jadi daripada aku ngasih lihat yang baik-baiknya, ya itu tadi. Ketika aku kasih lihat yang baik-baiknya, misalkan nanti ada satu kepleset, hilang lagi gitu. Jadi buat apa? Indonesia ini kayaknya butuh yang huru-hara aja deh. Yang bagian tukang-tukang amal itu kan udah ada. Yang selalu diekspos udah ada. Oke, jadi kamu tidak mengkapitalisasi, nggak mengambil keuntungan dari kegiatan sosialmu. Enggak, kegiatan sosial untuk membalance citramu. Enggak, yang tahu aku baik mereka-mereka aja yang pernah aku bantu. Dan urusan sosial itu aku nggak pernah pakai uang orang, aku selalu pakai uang pribadi. Jadi aku lebih enak aja gitu ngelakuinnya. Oke, kembali ke soal partai politik yang melamar. Jadi sebenarnya kamu pada dasarnya tertarik? Tadinya enggak. Tapi setelah aku pelajari belakangan ini seru juga nih, gitu. Oke, apa yang terpikirkan? Aku senang aja gitu untuk bertatap muka sama orang-orang banyak, mendengarkan keluh kesah mereka. Terus kalau misalkan ada yang bisa aku bantu ya pasti aku bantu, gitu. Terus aku ngedengerin, aku kan belakangan ini juga suka nonton acara-acara politik, aku pengen tahu politik di Indonesia ini sejahat apa sih, gitu, sekejam apa sih. Ada yang bilang politik itu jahat sekali. Artinya mementingkan kepentingan kelompok, kepentingan sendiri, mengabaikan kepentingan banyak orang. Artinya menghalalkan cara. Nah itu. Di matamu? Nah itu yang gak aku mau. Makanya ketika nanti misalkan ya, aku memang benar-benar mau terjun ke dunia politik, aku harus banyakin duit aku dulu supaya nanti aku gak korupsi. Gitu. Kalau nanti didorong untuk menjadi calon anggota legislatif, anggota DPR, kamu bersedia?
Kalau sekarang kayaknya belum deh. Aku lagi masih pengen pakai bikini, Om. Apa masalahnya bikini dengan perjuangan? Nanti ketika aku story, aku lagi di pantai berjemur pakai bikini, ntar dihujat. Apa pentingnya Kan anggota dewan. Apa pentingnya bikini buat kehidupanmu dibandingkan kepentingan banyak orang? Oh iya sih, maksud aku kan juga punya kepentingan pribadi, senang-senangnya Ya aku. pakai bikini kan nggak ada masalah. Nanti aku nggak bisa ke klub lagi, minum-minum segala macam. Aku harus fokus untuk ngurusin rakyat. Padahal aku masih punya kesenangan aku sendiri. Tapi aku pernah baca bahwa Nikita Mirzani bilang di usianya yang ke-35 dia akan berubah. Iya berubah untuk nggak ribut kalau lawannya nggak sepadan. Oh, ini meningkatkan kualitas diri. Average. Jadi aku nggak mau ribut kalau nggak selevel. Iya. Artinya kalau selevel ribut lagi. Sepadan yang punya otak. Jadi ributnya tuh elegan gitu. Aku mau yang kayak gitu. Jadi sebenarnya masih punya energi untuk ribut. Ada dong. Apalagi kalau misalkan lawannya nanti tiba-tiba bisa dicuanin, kenapa enggak? Oke, Ya jadi perspektifnya bisnis terus ini Iya ya? dong, Om. Anak aku 3. Aku nggak mau anak-anak aku terbengkalai. Ini aja nomor 1 setahun lagi pergi ke London sekolah. Oke, kalau berkaitan dengan anak, satu anak satu bapak. Oh nggak ada yang biayain, semua aku. Sekarang statusmu apa? Janda, Artinya ada peluang kawin lagi. bapak keempat. Enggak, Hah? udah pacaran aja deh, nggak usah pakai status. Bukankah itu salah? Salah di mata siapa? Agama, Ya di mata aku enggak. masyarakat? Kalau dasarnya cinta nggak ada yang salah. Oke, tunggu aku agak merenung Aku tuh sedikit hidup ini. bukan untuk dengerin pendapat masyarakat, Om. Aku hidup untuk diri aku sendiri dan anak-anak dan keluarga aku. Ya kalau misalkan kita dengerin selalu pendapat orang pasti nggak akan pernah ada benernya. Gimana dong? Aku nggak tahu. Ya, Aku nggak pernah pada posisimu. aku mau hidup ya sesuai sama yang aku mau aja. Yang bikin aku senang, yang bikin semua orang senang, yang orang tidak rugi. Baik, sekarang aku nggak bertanya, tapi aku kasih kesempatan Nikita Mirzani untuk menyampaikan sesuatu Oh. yang mungkin dia ingin diketahui orang Nggak yang ada. menonton acara ini. Sesuatu ada. yang mungkin dia simpan, dia ingin sampaikan. Aku akan tetap menjadi Nikita Mirzani seperti ini. Aku tidak akan berubah karena tidak ada yang harus dirubah. Gitu. Aku tahu saatnya kapan aku harus membantu orang, aku tahu kapan aku harus melawan seseorang, aku tahu kapan aku harus diam, ya itulah aku. Aku nggak butuh pencitraan, aku nggak butuh disukai untuk tidak menjadi diri aku sendiri. Oke. Manusia itu kan tidak selalu benar. Ada salahnya. Aku kasih kesempatan kamu di acara ini. Kalau ada yang kamu ingin sampaikan sebagai permohonan maaf pada lawan-lawanmu yang pernah kamu sakiti atau kamu ajak bertengkar, ada nggak keinginan untuk Nggak ada. meminta maaf? Kalau sama lawan-lawan aku nggak ada. Tapi aku mau minta maaf sama orang tua aku. Karena waktu semasa dia hidup mungkin aku kurang menjadi anak yang baik. Dan aku selalu berdoa semoga kalau ada di kehidupan lain, aku pengen mereka berdua jadi orang tua aku lagi. Dan aku mau minta maaf buat ketiga anak aku, karena waktu aku nggak banyak untuk mereka. Aku ngelakuin ini semua untuk masa depan mereka, dan aku tahu kapan aku harus berhenti dari dunia artis. Dan akhirnya aku bisa bersama mereka selamanya. Nggak pernah dipotong-potong lagi waktunya. Itu yang aku mau. Oke, terima Bagaimana, kasih. Om? Ini nggak ada penonton sih, sepi banget, Om. Ya, penontonnya ini jutaan di luar sana. Oh iya, kalau itu percaya Kalau aku. ada di sini mereka berantem juga gara-gara kamu. Iya. Oke, Nikita Mirzani terima kasih sudah hadir di acara KKND Double Check. Aku Terima kasih, hargai Om. semua pandanganmu, pendapatmu. Walaupun secara pribadi pada dasarnya aku tidak terlalu suka dengerin yang heboh-heboh. Tapi Aku juga nggak suka, Om, sebetulnya. Sebetulnya aku tuh sifatnya penyayang, aku cengeng, aku lemah. Tapi karena aku sendiri, apalagi aku udah nggak punya orang tua, jadi aku harus membentengi hidup aku sendiri gitu. Kalau aku terlihat lemah di banyak orang, nanti orang akan gampang banget untuk masuk ke diri aku dan mereka tahu kelemahan aku di mana. Oke, aku hargai itu. Terima kasih. Itu tadi pembicaraan saya dengan Nikita. Semoga ada manfaat yang kita dapatkan. Sampai jumpa.